Selamat datang di Desa Soditan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam studi perancangan dan pembangunan kota ini, kami kelompok B5 mengambil delineasi wilayah Desa Soditan sebesar 40,7 hektar. Kawasan ini berbatasan dengan jalan arteri di sebelah selatan, Sungai Lasem di sebelah barat, jalan lingkungan persawahan di sebelah utara, dan jalan lingkungan permukiman di sebelah timur. Jumlah penduduk di kawasan ini sejumlah 2.283 jiwa yang didominasi bermata pencaharian sebagai wira swasta, karyawan swasta, dan petani. Kawasan perancangan yang berada di Desa Soditan ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Lasem, serta termasuk wilayah perkotaan Lasem dengan segala fasilitas penunjang yang ada, serta menjadi jalur penghubung utama menuju Jawa Timur. Kawasan Desa Soditan ini juga memiliki berbagai karakteristik aktivitas seperti perdagangan, pariwisata, dan hunian. Desa Soditan memiliki berbagai potensi yang tersimpan di dalamnya. Terkenal akan sejarah budayanya, salah satu potensi Desa Soditan adalah terdapat kawasan heritage China yang memiliki nilai sejarah tinggi, dengan dibuktikan dengan adanya beberapa bangunan kuno seperti Kelenteng Chuanqiong dan Lawang Ombok. Juga terdapat Kali Lasem yang juga menyimpan cerita bersejarah yang menjadi awal perkembangan kawasan heritage China di Lasem. Ada juga budaya unik dan khas, yaitu tradisi nglelet, yang merupakan tradisi membatik dengan ampas kopi dengan media rokok. Dan juga terdapat budaya Laisan yang merupakan kesenian pertunjukan penari di suatu pagelaran yang diadakan rutin. Adanya berbagai budaya yang menjadi ciri khas desa ini menjadi akulturasi budaya China dan Jawa yang berpadu dengan baik. Selain itu juga terdapat permasalahan di kawasan ini, yaitu kesenian Laisan dan nglelet sebagai kesenian khas kawasan perancangan ini yang kurang dikembangkan. Lalu, Jalan Gambiran sebagai salah satu jalan bersejarah yang memiliki kondisi sempit dan gelap pada malam hari, serta bangunan kuno yang terdapat di kawasan ini yang mengalami kerusakan, sehingga ornamen khas China sudah tidak menonjol lagi. Cultural Heritage Tourism merupakan konsep yang akan diusung pada wilayah delineasi perancangan Desa Soditan. Konsep ini dipilih setelah melihat berbagai potensi dan masalah yang ada. Pemilihan konsep Cultural Heritage Tourism diambil dari Cultural Tourism dan Heritage Tourism. Konsep Cultural Tourism berkaitan dengan nilai budaya yang masih tetap lestari yang menjadi sebuah karakteristik dan keunikan di wilayah perancangan, serta lebih menampilkan pada atraksi atau pertunjukan baik berupa seni, alam, maupun kebudayaan masyarakat setempat. Keterkaitannya dalam wilayah perancangan dengan adanya budaya nglelet dan Laisan adalah menjadi sebuah wisata edukasi yang memberikan pengalaman baru sehingga dapat memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke kawasan perancangan untuk dapat mempelajari kultur budaya setempat. Sedangkan konsep heritage tourism berkaitan dengan wisata sejarah yang ada di wilayah setempat yang keberadaannya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Konsep ini berfokus pada pengelolaan situs bersejarah untuk meningkatkan nilai sejarah dan nilai guna, di mana nantinya implementasi konsep ini diterapkan pada kawasan pecinan dengan melakukan preservasi bangunan bersejarah serta revitalisasi sungai yang menjadi sejarah perkembangan masyarakat Cina di wilayah perancangan. Konsep ini nantinya akan lebih menekankan pada 4A, yakni Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary. Penerapan konsep pada kawasan perancangan mengikuti dari elemen konsep, yakni Cultural, Heritage, dan Tourism. Pada elemen konsep cultural menekankan pada pelestarian budaya dan kesenian dengan memadukan pariwisata dengan budaya. Penerapannya pada kawasan perancangan terletak pada koridor kopi lelet, di mana pengadaan koridor kopi lelet ini merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan budaya yang ada dengan menjadikannya sebuah sarana pengenalan dan edukasi bagi para wisatawan yang berkunjung. Lalu ada pertunjukan kesenian Laisan yang menghidupkan kembali kesenian Laisan yang hampir hilang keberadaannya dengan mengadakan pertunjukan setiap bulan di halaman Kelenteng Chuanqiong.
Selanjutnya adalah elemen konsep heritage yang menekankan pada pengelolaan titik-titik yang menjadi sebuah sejarah perkembangan pecinan di Lasem yang keberadaannya masih ada dengan melakukan perbaikan yang bertujuan untuk memperkuat sense of place kawasan. Penerapan pada kawasan perancangan terletak pada preservasi bangunan bersejarah, melakukan preservasi pada kelenteng Chuankyong dan Lawang Ombo yang merupakan situs bersejarah dan menjadi inti dari wisata yang ada di kawasan perancangan. Lalu revitalisasi bangunan kuno. Keberadaan bangunan kuno yang terbengkalai dan mengalami kerusakan membuat memudarnya ornamen khas China sehingga perlu dilakukan revitalisasi dengan menjadikannya sebagai museum bersejarah, di mana museum ini nantinya akan menunjukkan kepada para wisatawan sejarah awal perkembangan pecinan di Lasem. Lalu ada juga preservasi jalanan dan gang bersejarah. Terdapat 2 jalan bersejarah, yakni Jalan Dasun dan Jalan Gambiran. Disebut jalan bersejarah karena jalan ini telah ada sejak zaman dahulu. Preservasi dilakukan dengan tetap mempertahankan struktur jalan dan melakukan perbaikan tanpa mengubah bentuk aslinya. Selanjutnya ada revitalisasi sungai. Kali Lasem merupakan salah satu bukti awal perkembangan China di Lasem. Kondisi Kali Lasem saat ini mengalami sedimentasi dan pencemaran oleh sampah. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi dengan menjadikannya sebagai wisata susur sungai dan pedestrian ways sebagai upaya menghidupkan kembali fungsi dan nilai sejarah yang dimiliki Kali Lasem. Dan yang terakhir adalah elemen konsep tourism yang menekankan pada pengembangan sarana penunjang wisata agar dapat lebih menarik wisatawan untuk berkunjung. Untuk itu, implementasi elemen konsep tourism pada kawasan perancangan antara lain. Yang pertama adalah menyediakan ruang pangkalan becak. Penyediaan becak digunakan sebagai sarana transportasi bagi wisatawan yang ingin kembali dari tempat wisata menuju tempat parkir. Penyediaan becak ini juga sebagai upaya penyerapan tenaga kerja pada masyarakat lokal di Desa Soditan. Yang kedua ada parkir komunal. Belum tersedianya parkir komunal menjadi salah satu penyebab masih belum berkembangnya wisata di kawasan perancangan. Untuk itu, penyediaan parkir komunal menjadi sebuah upaya dan harapan untuk menjangkau lebih banyak wisatawan. Parkir komunal nantinya ini ditujukan bagi pengguna kendaraan roda 2, roda 4, dan juga bis. Yang ketiga adalah homestay. Pengembangan homestay dari rumah warga sebagai sarana penunjang bagi wisatawan yang menginap dan menikmati suasana bermalam di kawasan perancangan. Yang keempat ada resto view alam. Pengembangan resto view alam ini dilandasi dengan masih adanya persawahan yang ada di kawasan perancangan sehingga nantinya tempat ini dapat menjadi tempat beristirahat yang nyaman dan penghilang rasa dahaga dan juga lapar setelah berwisata berkeliling di kawasan perancangan. Yang kelima adalah adanya penyediaan perahu dan tempat pemberhentian. Untuk mewujudkan wisata susur sungai, perlu adanya penyediaan perahu sebagai sarana transportasi menyusuri sungai dan penyediaan get in dan get out sebagai tempat naik turunnya wisatawan. Dalam studio perancangan dan pembangunan ini, terdapat juga perhitungan biaya yang diperlukan dalam pembangunan kawasan, antara lain sebagai berikut. Total cost finansial yang diperlukan untuk pembangunan sebesar 142 miliar rupiah. Dengan total cost 142 miliar rupiah ini dapat menghasilkan benefit sebesar 292 miliar rupiah. Tidak hanya menghitung secara finansial saja, tetapi juga menghitung secara sosial ekonomi. Total cost sosial ekonomi dari pembangunan kawasan perancangan ini sebesar 1 miliar 900 juta rupiah dan menerima benefit sebesar 26 miliar 900 juta rupiah. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari